Halo, selamat datang pada pelajaran imunologi pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem imun mukosa dan juga respon imun di sistem imun mukosa. Nama saya Gregoris Baskara Vikanendra dan tanpa tunggu lagi langsung saja kita mulai pelajaran pada kali ini. Oke, jadi sistem imun mukosa itu ya sebelumnya sudah pernah dibahas ya, jadi dalam komponen-komponen sistem imun. Sistem imun mukosa itu fungsinya adalah melindungi permukaan tubuh yang internal ya. Sesuai dengan namanya, dia ada sistem imun di mukosa tubuh. Nah, terutama di sini sistem imun mukosa itu berada di saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran urogenital, dan kelenjar-kelenjar eksokrin. Jadi kelenjar yang mengarah dari dalam tubuh keluar. Jadi ini ada keringat, liur, mame, serumen, lakrima, sebasea, dan mukus. Jadi basically ini mukosa ya, di lapisan mukosa. Mukosa itu ada di dalam tubuh, ya tidak di dalam tubuh ya, maksud saya mukosa itu adalah permukaan tubuh yang berkontak dengan dunia luar yang bukan kulit. Nah itu mukosa semua. Nah, sistem imun mukosa itu karena bagiannya yang besar, itu juga membentuk sebagian besar jaringan imun tubuh. Jadi 3/4 limfosit yang ada di dalam tubuh itu berada di sistem imun mukosa ini, dan dia juga menghasilkan sebagian besar imunoglobulin. Jadi meskipun kalau misalkan cek lab itu melakukan cek darah itu ada limfosit. Nah, limfosit itu hanya melambangkan sebagian kecil saja dari semua limfosit yang ada di dalam tubuh. Sebagian besar ada di sistem imun mukosa. Jadi permukaan mukosa itu merupakan barrier tipis dan permeable di bagian dalam tubuh. Dia merupakan mekanisme pertahanan yang efektif, namun dia juga rentan terhadap infeksi, terutama ya karena dia tipis dan permeable. Jika dibandingkan dengan kulit, kulit itu lebih tebal dan impermeable, jadi membutuhkan sistem imun yang lebih sedikit untuk melindungi. Kebalikannya kalau mukosa, ya dia tipis dan permeable karena terutama di saluran pencernaan dia harus bisa memungkinkan menembusnya zat-zat ke dalam tubuh, jadi makanya dia harus permeable. Nah, maka dari itu sebagian besar agen infeksius masuk ke dalam tubuh melalui rute ini, entah itu pernafasan, entah itu pencernaan, yang paling sering dua itu ya. Kemudian permukaan mukosa itu juga merupakan pintu masuk berbagai macam antigen asing yang tidak patogenik seperti antigen makanan. Nah, maka dari itu dia juga penting untuk sistem imun mukosa untuk bisa membedakan mana yang patogenik, mana yang tidak. Nah, usus besar yang sehat itu dengan dirinya sendiri juga dikolonisasi oleh setidaknya 1000 spesies mikroorganisme komensal yang banyak mengandung antigen asing. Makanya kalau misalkan setiap ada sedikit antigen dia kemudian bereaksi, nah itu jadinya inflamasi terus menerus, dan hal ini bisa dilihat pada irritable bowel syndrome di mana ya saluran pencernaannya inflamasi terus menerus, menderita itu orangnya. Dalam pelajaran kali ini terutama yang akan dibahas adalah GALT. Jadi mucosa associated lymphoid tissue atau MALT itu memiliki kompartemen yang dapat dilihat secara anatomis di saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan karena dia bahasa Inggrisnya saluran pencernaan itu adalah gut, maka di sini gut associated lymphoid tissue. Nah, gut associated lymphoid tissue ini jika secara anatomis dapat dibeda-bedakan komponennya. Ini ada plaque payer, kemudian follicle lymphoid solitaire khusus, ada appendix, tonsil, adenoid, dan nodus lymph mesenteric. Nah, si tonsil dan adenoid ini membentuk cincin jaringan lymphoid. Ini namanya cincin Waldeyer. Dia mengelilingi pintu masuk pencernaan dan pernafasan. Jadi kalau misalkan di dalam jaringan-jaringan lymphoid lainnya itu ukurannya kecil, jadi hanya bisa dilihat secara mikroskopis untuk membeda-bedakan. Nah, jaringan lymphoid di saluran pencernaan ini cukup besar dan bisa dilihat secara kasat mata. Jadi plaque payer itu kalau misalkan di usus halus itu akan terlihat seperti adanya, ya karena namanya plaque ya, seperti plaque begitu. Kemudian appendix, usus buntu, ya kita semua bisa melihat. Tonsil, ini lebih
jelas lagi tonsil kalau misalnya Anda membuka mulut, nah itu ada di situ ya. Dan lain-lainnya juga. Kalau misalnya membuka tubuh manusia, nah komponen-komponen jaringan limfoid ini dapat terlihat begitu saja, tidak perlu mikroskop. Ya, ini tadi disebut-sebut cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer sendiri itu bukan terdiri dari satu organ yang sama, tapi dari sekumpulan jaringan limfoid di uh, di pintu masuk pernafasan dan pencernaan. Jadi ada adenoid, tonsilnya ini ada tonsil palatin. Palatin itu langit-langit mulut, dan juga tonsil lingual. Lingual itu ya lidah. Jadi ya karena dia memutari pintu masuk, maka dia bentuknya seperti cincin begitu, makanya disebut cincin Waldeyer. Jaringan limfoid intestinal itu ditemukan dalam jaringan yang terorganisasi di mana respon imun itu terinduksi, dan ini tersebar di seluruh usus, di mana mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi efektor mereka. Jadi ini terbagi menjadi dua, yaitu sel-sel limfoid yang tersebar dan juga jaringan limfoid yang terorganisir. Jadi yang tersebar itu biasanya ada di epitel, sementara kalau yang terkumpul itu lebih mengarah ke arah dalam. Jadi misalnya plaque Bayer, kemudian follicle limfoid gitu. Jadi yang di perifer di sini maksudnya adalah yang dia berada di ujung saluran, bukan ujung juga ya, di ujung permukaan saluran pencernaan. Nah, sementara itu plaque Bayer ya meskipun dia juga ada di permukaan pencernaan, tapi secara nodus limfnya dia lebih ke arah pangkal daripada yang sel-sel limfoid yang tersebar. Jadi usus memiliki rute dan mekanisme uptake antigen yang jelas. Jadi sel M di follicle associated epithelium ini akan terus-menerus mengambil molekul dan partikel dari lumen usus dengan cara endositosis atau fagositosis. Nah, molekul-molekul dan partikel ini kemudian akan dilepaskan ke ruang ekstraseluler dalam proses yang bernama transitosis. Jadi setelah dia dimakan kemudian dikeluarkan lagi ya. Nah ini kemudian molekul dan partikelnya ini kemudian akan diambil oleh sel dendritik yang kemudian dibawa, ditransfer dan dipresentasikan ke limfosit T. Entah ini kemudian untuk dibentuk pertahanannya atau kemudian ditolerir. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar tersebut ya. Jadi sel M itu mengambil antigen dengan cara endositosis atau fagositosis. Kemudian antigennya kemudian ditransport melewati sel M dalam vesikel dan dilepaskan di sisi basal itu bawah ya, sisi bawah sel M tersebut. Kemudian antigennya setelah dilepas ke ruang ekstraseluler akan diikat oleh sel dendritik yang kemudian sel dendritiknya akan membawakan ke sel T. Nah, tetapi sel dendritik itu sendiri dia tidak hanya mengandalkan sel M untuk membawakan antigen ke dalam sisi lain lumen usus, namun dia sendiri dapat menjulurkan dendritnya ke permukaan lumen usus untuk kemudian mengambil antigen di lumen saluran pencernaan. Kemudian setelah itu dibawa dan dikenalkan ke sel T. Makanya itulah fungsi dendritnya, supaya dia bisa menjalar kemana-mana mengambil antigen. Jadi sistem imun mukosa itu tetap mengandung banyak limfosit efektor bahkan saat tidak ada penyakit. Dari dalam usus, sel efektor itu ditemukan di dua bagian utama, epitel dan lamina propria. Epitel itu umumnya mengandung limfosit, sebagian besarnya merupakan sel T CD8. Jadi epitel sesuai namanya dia sel-sel epitel yang ada di permukaan usus ya. Sementara itu lamina propria itu adalah ya, sesuai dengan namanya dia lamina lapisan, propria artinya dia lapisan di antara epitel dan jaringan di bawahnya. Nah, di sini mengandung sel T, CD4, CD8, sel plasma, makrofag, dendritik, eosinofil dan sel mas.
jadi lebih beragam ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Jadi sistem imun mukosa tadi dibagi menjadi dua kompartemen, epitel dan lamina propria. Lamina propria lebih beragam, sementara itu untuk epitel biasanya hanya sel T CD8 saja gitu. Tapi si sel dendritik ya tadi ya sudah itu ya, dia meskipun berada di lamina propria bisa menjulur keluar untuk mencapai lumen usus. Di gambar ini bisa dilihat perjalanan sel T dari saluran pencernaan. Jadi sel T itu masuk ke plak Peyer dari peredaran darah. Dia diarahkan oleh reseptor CCR7 dan L-selektin. Dia masuk ke dalam plak Peyer. Di plak Peyer kemudian dia bertemu dengan antigen yang ditransport melalui sel M, dan dia kemudian diaktifasi oleh sel dendritik. Nah, si sel T yang sudah teraktivasi ini kemudian mengikuti nodus limfa mesenterium untuk kemudian masuk ke ductus thorax dan masuk ke masuk ke dalam pencernaan lagi melalui peredaran darah. Nah, ketika dia sudah ada di peredaran darah, sel T yang sudah teraktivasi ini akan mengekspresikan integrin dan CCR9 untuk bisa pergi ke lamina propria dan epitel usus halus begitu. Kemudian di gambar ini kita bisa melihat proses pengeluaran IgA dari dalam tubuh ke luar tubuh. Jadi IgA dia akan berikatan dengan reseptor basolateral sel epitel, kemudian dia akan diendositosis oleh sel epitel, kemudian dikeluarkan kembali ke sisi yang lain dalam proses namanya transitosis. Dan kemudian setelah dia keluar, nah dia menjadi antibodi permukaan membran mukosa. IgA dia fungsinya adalah untuk menetralisir patogen dan toksin. Nah, netralisasi ini dapat terjadi di lumen usus, di permukaan sel epitel, namun dia juga bisa menetralisir antigen yang ada di dalam endosom sel epitel, dan juga dia dapat menetralisir toksin dan patogen di lamina propria, dan kemudian pada saat proses transitosisnya dia bisa mengikat dan membuang, bisa tetap mengikat dan membuangnya ke lumen usus untuk dibuang bersama dengan pencernaan. Nah, di saluran pencernaan itu di epitelnya terdapat limfosit, namanya intraepithelial limfosit ya, sesuai dengan namanya dia limfosit yang berada di dalam epitel. Ini intraepithelial limfosit ini atau IEL ini merupakan sel T CD8, dan pada perbesaran yang lebih besar bisa dilihat bahwa dia berada di antara sel-sel epitel itu yang di kanan itu. IEL itu intraepithelialnya, BM itu basal membrannya. Jadi kalau dilihat di sini bagian pada foto yang paling kanan, bagian kiri itu adalah sisi dia ke dalam tubuh, bagian yang ke kanan itu adalah sisi dia ke arah lumen usus. Limfosit intraepitel tadi IEL dibagi jadi dua kelompok berdasarkan ekspresi CD8-nya. Ada A dan B. Yang A itu 8AB heterodimer, merupakan T-cell yang konvensional, memiliki reseptor T-cell, reseptor sel T yang biasa. Sementara itu untuk yang B itu AA homodimer. Ini antara dia memiliki TCR atau dia memiliki TCR untuk sel T gamma delta. Nanti gamma delta akan dibahas berikutnya. Semua IEL mengekspresikan banyak lectin activating tipe C, yang ini kemudian akan berikatan dengan MIC-A dan B yang akan diekspresikan pada sel epitel usus sebagai respon terhadap kerusakan sel.
IEL ini penting untuk mengatur perbaikan mukosa dan berhubungan dengan sel T gamma delta. Kemudian respon imun mukosa terhadap infeksi dan regulasi respon imun mukosa. Jadi patogen entrik menyebabkan respon inflamasi lokal dan perkembangan imunitas protektif. Usus merupakan tempat paling sering terinfeksi mikroorganisme patogenik. Namun mekanisme bawaan kita dapat mengeliminasi sebagian besar infeksi usus secara cepat dan tanpa penyebaran keluar. Ini merupakan sampel dari patogen-patogen yang menyerang saluran pencernaan dan penyakit yang disebabkannya. Salmonella typhi menyebabkan demam tifoid, jadi bukan tipes ya, tifoid. Mirip dengan tifus. Kemudian Salmonella paratyphi, Salmonella enteritidis ya, untuk bakteri, sebagian besar bakteri sih. Namun ada juga untuk virus, itu bisa dilihat sendiri. Seperti kemudian itu. Selain tadi ada bakteri dan virus, ini ada juga parasit dalam bentuk protozoa dan cacing-cacingan. Jadi untuk protozoa itu ada amuba, ada toxoplasma, ada giardia. Nah, begitu. Kemudian untuk cacing ini ada dua yang secara prinsipnya ada cacing yang dia menghisap darah dan ada cacing yang dia mengisi lumen usus dan ikut memakan makanan kita. Untuk cacing yang menghisap darah itu umumnya ukurannya kecil-kecil, sementara untuk cacing yang dia berada di lumen usus, nah ini yang ukurannya panjang-panjang, ada yang sampai 2 meter, ada berapa meter. Ya, ini contoh infeksinya ya. Jadi ini infeksi salmonella. Jadi salmonella itu dia dapat masuk dan membunuh sel M, dan kemudian dia dapat menginfeksi makrofag dan sel epitel. Nah, si salmonella itu juga dapat menginfeksi permukaan sel epitel bagian lumennya, atau dia bisa juga masuk melalui dendrit yang dikeluarkan oleh sel dendritik yang dia mensampling antigen-antigen yang ada di lumen. Kalau tadi yang salmonella, yang ini sekarang contohnya Shigella. Shigella dia dapat menembus masuk dari usus ke dalam lamina propria melalui sel M. Kemudian Shigella dia menginfeksi permukaan basal sel epitel, dan kemudian dia juga bisa menyebar ke sel-sel epitel yang lain. Nah, Shigella itu kemudian berikatan dan melakukan oligomerisasi dan mengaktifasi jalur NF-kB yang epitel yang teraktivasi sekarang mengeluarkan CXCL8 untuk merekrut neutrofil. Nah, sistem imun mukosa harus menjaga keseimbangan antara imunitas protektif dan homeostasis terhadap jumlah besar antigen asing. Nah, peran protektif flora komensal ini sangat nampak pada efek samping antibiotik broad spectrum. Jadi kalau pakai antibiotik broad spectrum, efek sampingnya salah satunya adalah flora normal yang ada di usus kita juga akan ikut mati. Nah, di sini kemudian kita melihat munculnya munculnya patogen-patogen yang biasanya dapat tersupresi karena dia kemudian tidak ada kompetisi, dia dapat muncul lagi dan menginfeksi tubuh kita. Selain itu dia harus menjaga menjaga keseimbangan antara pertahanan tubuh dan homeostasis antigen asing, karena ya tidak berarti kemudian semua antigen asing di respon secara imun bisa terlalu berlebihan. Jadi untuk gambarannya tadi yang broad spectrum terhadap flora normal seperti ini ya. Jadi kolon itu dikolonisasi oleh banyak bakteri komensal. Nah, ketika terkena antibiotik broad spectrum, bakteri-bakteri komensalnya akan mati. Dan karena tidak ada saingan, maka di sini contohnya Clostridium difficile. Clostridium difficile yang biasanya dapat tersupresi oleh bakteri komensal sekarang dapat berkembang biak tanpa adanya kompetisi dan menghasilkan toksin yang menyebabkan
luka pada mukosa. Nah, kemudian ya ketika ini terjadi maka neutrofil dan sel darah merah akan bocor ke saluran pencernaan ya, dan kemudian ya perdarahan saluran pencernaan. Ini kemudian juga ditunjukkan pentingnya bakteri komensal. Jadi ketika terdapat bakteri komensal, produksi PGE2, TGF-beta, dan TSLP ini akan menginhibisi maturasi sel dendritik. Sementara itu ketika terdapat mikroorganisme yang menembus epitel, hal ini akan menyebabkan aktivasi sel dendritik. Ini berikutnya ada contoh infeksi cacing. Jadi infeksi cacing ini akan menghasilkan respon imun yang dimediasi T helper 2 secara kuat. Di sini contoh di sini adalah Trichuris trichiura, yaitu cacing cambuk. Jadi si TT ini akan dia menempel di dinding usus, kemudian meninggalkan bagian belakangnya untuk bisa berkibar dengan bebas di lumen usus. Nah, ini kemudian dia menggunakan bokongnya yang berkibar dengan bebas ini untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam lumen. Ya, infeksi ini akan menstimulasi produksi mukus di saluran pencernaan dalam rangka untuk menghilangkan dia. Berikutnya merupakan proses diferensiasi T helper. Jadi sel T naif ini akan teraktivasi ketika infeksi cacing-cacingan dan dapat berdiferensiasi menjadi TH1 maupun TH2. Pada TH1 ini akan berfungsi untuk mengaktifasi makrofag dan mengaktifasi sel beta untuk memproduksi IgG2A. Sementara itu untuk TH2 itu fungsinya ada banyak. Nah, itu bisa memproduksi IL-3 yang menginduksi perbaikan epitel dan sekresi mukosa. IL-5 bertugas untuk merekrut dan mengaktifasi eosinofil. Kemudian sel TH2 juga mengarahkan sel B untuk memproduksi IgE dengan cara mengeluarkan IL-4, dan si TH2 juga akan mengarahkan sel MAS dengan mengeluarkan IL-3 dan IL-9 untuk memanggil si sel MAS untuk datang melawan infeksi cacing. Jadi ini merupakan efek lanjutan dari sel TH2 dan TH1. Jadi tadi yang meningkatkan perbaikan epitel dan mukus ini akan shading epitelnya ini akan membantu untuk mengelupaskan, menetelkan tempelan cacing dari dinding usus, dan mukus juga mencegah menempelnya parasit tersebut. Kemudian untuk yang eosinofil akan menghasilkan protein yang membunuh parasit, dan juga dia memediasi ADCC. Untuk yang tadi sel B memproduksi IgE, ya IgE juga ADCC. Kalau yang lupa, ADCC itu antibody dependent cytotoxic. Kemudian untuk yang sel MAS ini akan memproduksi mediator inflamasi seperti histamin, TNF-alpha, dan MMCP. Ya, ini mediator inflamasi, jadi dia akan memanggil sel-sel inflamatori dan menyebabkan remodeling mukosa. Sementara itu yang TH1 aktivasi makrofag. Makrofagnya ini sendiri dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan remodeling jaringan. Sementara yang IgG ini akan mengeluarkan antibodi yang berfungsi melalui sistem komplement. Nah, ini semakin ke kiri itu sifatnya semakin protektif, semakin ke kanan itu ya sama-sama niatnya adalah protektif, namun
lebih dapat menimbulkan kerusakan pada host. Kira-kira sekian saja untuk pelajaran imunologi kali ini. Semoga Anda sekarang dapat lebih memahami mengenai mucosa associated lymphoid tissue, terutama yang bagian saluran pencernaan dan juga sel-sel yang berperan di dalamnya, dan ya bagaimana mekanisme pertahanan terhadap berbagai macam infeksi yang menyerang. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Kalau ada ingin ditanyakan, jangan lupa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.